Gambaran dia adalah saudara dan saya. Saya mau bilang saudara, dalam perjalanan hidup saudara, kadang-kadang proses itu tidak mudah. Kadang-kadang beban kehidupan bisa datang kapan saja. Sekarang gantian. Tapi dalam kehidupan kita, sekalipun berat, jangan pernah menyerah. Lagunya begini banget, Rek. Mundur lagi. Lagi yang agak jauh dikit. Ya. Dalam proses kehidupan kita. Lagunya, Rek. Mundur lagi. Yang sedih. Lagi. Tolong di-cut ya. Oke, silakan mulai. Dalam proses kehidupan kita. Pelan-pelan. Tunggu pelan-pelan, sabar. Mundur lagi dikit ya. Jadi ya, kadang-kadang berat nggak? Berat. Iya kan? Kadang-kadang berat. Tapi sekalipun berat, jangan pernah menyerah. Sekalipun sulit, jangan pernah menyerah. Jangan menyerah ya. Karena selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekali lagi, selama kita tidak menyerah, akan ada waktunya kita akan sampai pada pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah. Ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Air mata akan berganti dengan sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak orang, saya analogikan saudara, bicara tentang speaker yang paling ujung sana adalah yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Adalah bicara tentang pemulihan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi ada banyak orang ketika dalam proses Tuhan, mereka terlanjur cepat menyerah. Sehingga apa? Nggak pernah mencapai pemulihan yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Jadi pesan saya sebelum saya tutup khotbah saya mau bilang saudara, sekalipun berat, sekalipun menyakitkan, sekalipun melelahkan, jangan pernah menyerah. Khotbah saya hari ini saudara, sudah ada banyak jemaat Tuhan yang datang sama saya dan bilang, Pak Pendeta, saya capek, saya udah gak kuat Pak, saya udah gak sanggup Pak. Saya mau bilang saudara, itu manusiawi. Capek. Kadang-kadang kita bisa lelah. Kadang-kadang kita bisa lemah dalam perjalanan kehidupan kita menikmati proses Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah menyerah. Karena mereka menyerah hanya untuk mereka yang gak punya Tuhan dalam hidup mereka. Selama kita masih punya Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bahwa akan ada pemulihan yang pasti kita terima, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Jadi jangan nyerah. Saya tahu kadang-kadang capeknya luar biasa. Kadang-kadang penuh air mata. Tapi akan ada saat dimana air matamu berubah jadi sukacita kadang-kadang. Yes. Bilang lu sama kanan kirimu, jangan nyerah. Jangan nyerah. Shalom anak muda yang belum menikah. Nggak usah hopeless sampai bilang, aduh Pak Pendeta nggak ada pasangan Pak Pendeta, saya bingung Pak Pendeta. Ya udahlah, cari yang bukan anak Tuhan aja. Saya mau bilang saudara, kerajaan sorga nggak pernah kehabisan stok. Amin. Apalagi saudara di gereja yang begitu luar biasa ini, cukup datang ke Natal Tiberias 2024. Setiap tahun di Natal kita ada ratusan ribu lilin yang akan menyala. Masa dari ratusan ribu lilin itu nggak ada satupun yang bisa menerangi hatimu? Menyala hatiku. Ibu-ibu ngapain sih ikutan Bu? Kau udah punya lilin di rumah Bu.
Pak, udah redup. Nyalakan lagi, Bu. Ya arah Yesus. Kirain bisa cari lilin yang lain, Bu. Nggak bisa. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Saya nggak tahu keperluan saudara apa, tapi selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan menyediakan segalanya bagimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ingat kisah Elia? Elia di sungai Kerit, itu sungai yang kecil, saudara. Nggak ada makanan di sana. Tetapi Alkitab mencatat 3 kali sehari Tuhan kirimkan burung gagak membawa makanan untuk Elia. Bukan makanan yang biasa-biasa. Cilok mana main, bos? Cireng mana main, bos? Alkitab mencatat 3 kali sehari Tuhan kirim burung gagak bawa daging yang spesial. Iya, burung gagak dong. Pagi tenderloin, siang sirloin wagyu A5, karena kalau A4 bentuknya kotak. Oh, malam BPK haleluya. Oh, saudara tahu BPK haleluya? Itu BPK yang terkenal di Medan, dimana ketika kita makan itu BPK-nya langit terbuka dan kita akan berkata haleluya. Pakai sambal andaliman. Papat situ papatku papai glai papai glai. Jadi lapar saya, saudara. Iya kan? Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, selama saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya nggak tahu keperluan apa yang saudara butuhkan, tapi yang saya tahu Tuhan pasti menyediakan. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, udah, saudara, apapun keperluanmu, selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, jangan khawatir. Bilang kanan kirimu, jangan khawatir. Bilang sama yang ngomong, ada Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara yang butuh pekerjaan, Tuhan menyediakan. Saudara yang butuh bisnis, Tuhan menyediakan. Saudara yang butuh pasangan, kenapa ada suara emak-emak tadi? Saya kan jadi pendeta udah bertahun-tahun, saya bisa dengar mana suara anak muda, mana suara udah ibu-ibu. Hey, saya dalam perjalanan kehidupan saya, saudara, diproses Tuhan juga nggak mudah, saudara. Kalau saudara boleh lihat saya ada di depan saudara hari ini, saya mau bilang, saudara, proses Tuhan juga nggak mudah, saudara. Pernah bertahan hidup dengan apa? Air keran, saudara. Nggak makan, nggak minum. Air yang normal, minumnya air keran. Air keran Jakarta, Tuhan Yesus. Jauh lebih the best air keran Tambun, saudara. Kalau Bekasi mah sama aja. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, proses itu yang membuat saya ada hari ini, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, Bapak Ibu Gembala sidang kita, mereka diproses Tuhan juga nggak mudah. Tapi kenapa mereka masih hebat? Luar biasa. Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada proses. Bersedialah untuk diproses sama Tuhan, karena dalam proses itu ada luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saudara dan saya anak Tuhan, dalam kehidupan setiap kita, pastikan kita jadi pribadi yang mau diproses sama Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang zaman sekarang maunya luar biasa, maunya hebat, tetapi nggak mau diproses sama Tuhan. Saya mau bilang, saudara, kita nggak akan pernah ngalamin yang namanya progres tanpa adanya proses, saudara. Jadi kalau kau lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Ya. Kenapa? Karena melalui proseslah kita jadi siap. Melalui proseslah kita jadi kuat. Melalui proseslah kita jadi hebat. Melalui proseslah kita akhirnya apa, saudara? Jadi lebih bijaksana, saudara. Karena saya mau bilang, saudara, dia Bapa yang luar biasa. Dan Bapa yang luar biasa itu mau saudara dan saya, anak-anaknya, memiliki kehidupan yang luar biasa. Katakan amin.
Kita pernah bahas beberapa minggu lalu, saudara, kita saja ayah yang luar biasa, ayah yang biasa, orang tua yang biasa, kita mau anak-anak kita luar biasa, betul ya? Saya mau bilang, saudara, kita orang tua yang biasa saja, kita mau anak-anak kita luar biasa, apalagi Bapak kita yang luar biasa di sorga, katakan amin. Dan saya mau bilang, saudara, Bapak yang luar biasa itu untuk membuat saudara dan saya punya kehidupan yang luar biasa. Tidak ada jalan lain selain daripada proses Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya mengizinkan proses. Sama-sama bilang, sama saya proses. Enggak ada jalan satu-satunya saudara dan saya ngalamin progres selain daripada proses saudara. Dan ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan melihat segala keperluan kita dan Dia Tuhan yang pasti menyediakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Memang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, kadang-kadang prosesnya nggak mudah. Tuhan bisa izinkan saudara dan saya berjalan di tanah yang kering. Tapi saya mau bilang, sekalipun tanah yang kering yang kita lewati, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia sanggup menyediakan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara yang hari-hari ini saudara jadi jemaat Tiberias, mungkin belum terlalu tahu ya. Tetapi kalau zaman dulu yang udah jemaat-jemaat lama tahu betul gereja ini awal-awal mula saudara berdiri. Kan berbeda ya. Kalau sekarang kan orang bisa akses ibadah kita via online, nggak perlu hadir, betul ya. Jadi walaupun nggak hadir, orang bisa lihat dari rumah. Tapi zaman dulu belum ada ibadah online. Ada banyak orang belum pernah ibadah di gereja ini. Tetapi sotonya bukan main. Sampai bilang begini, itu Tiberias, tuh Tiberias. Kayaknya mereka gereja sesat deh. Iya kan? Iya, mereka kayaknya gereja penyembah minyak deh kayaknya. Soalnya gue pernah lihat ada jemaat masuk kering keluar berminyak-minyak kayaknya. Pernah dengar yang begitu saudara? Saya pernah. Saya pernah ngalamin saudara. Ketika dikasih tahu pendeta di mana Tiberias. Tiberias kayaknya sesat deh. Soalnya jemaatnya masuk kering keluar berminyak. Ada ibu-ibu masuk sanggulnya sasaknya 2 meter. Pas keluar lepek bos. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan ada proses Tuhan. Tapi proses itu adalah untuk kebaikan setiap kita. Tuhan izinkan proses karena Tuhan mau hidup kita luar biasa. Setialah pada proses Tuhan. Dan dalam proses Tuhan jangan takut. Karena Dia Tuhan yang maha menyediakan. Segala keperluanmu pasti Tuhan penuhi. Dan yang terakhir, dalam proses sekalipun sakit, sekalipun berat, jangan menyerah. Karena akan ada saat di mana kau akan sampai pada pemulihan yang sudah Tuhan sediakan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Pemulihan pasti Tuhan nyatakan. Saya mau bilang saudara, tanpa kesungguhan, bisa-bisa doa kita nggak sampai pada Tuhan, nggak didengar Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita, sungguh-sungguh atau tidak. Saya mau bilang saudara, kenapa Hizkia doanya didengar Tuhan? Wow, karena dia sungguh-sungguh meminta. Jadi bukan karena Tuhan pelin-pelan, tapi karena hati Tuhan tersentuh dengan hatinya Hizkia, saudara. Ini kalau yang sudah jadi orang tua pasti ngerti, saudara. Yang sudah jadi orang tua, yang sudah punya anak pasti ngerti gimana perasaan ini. Ketika anak kita meminta dengan sungguh-sungguh, wah, hati mana sih yang gak luluh ya? Ada banyak orang berdoa, wow, mulutnya manisnya bukan main. Sampai malaikat aja denger dia doa. Kalau dia doa memang, Tuhan, laksana cahaya rembulan di kala malam. Ini kayak kebanyakan makan deh. Yang lain belum makan, ini udah pada makan banyak. Kasih-Mu laksana cahaya bulan berlebur dengan cahaya bintang. Security. Tolong saya, ini lagi mode berwibawa ya, tolong. Saya ganti judul khotbah saya dengan kesabaran. Doanya luar biasa, tapi sayang cuma sampai di mulut saja. Hatinya tidak sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu Gembala sidang kita, saudara, kenapa doa mereka dijawab Tuhan? Karena mereka hidup dalam kebenaran, saudara. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosa.
Dosa adalah penghalang doa kita sampai pada Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka saya mau bilang saudara, nggak ada jawaban doa di sana saudara. Karena doa kita akan terhalang untuk sampai pada Tuhan saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ini kunci kita untuk apa? Melihat doa kita sampai dan akhirnya dijawab sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, kunci gembala sidang kita, Bapak Ibu gembala kita, ketika mereka berdoa, doanya menghasilkan banyak kuasa. Karena mereka hidup dalam kebenaran. Dan karena mereka tahu itu, makanya ketika dalam berkhotbah, Bapak Ibu gembala selalu bilang apa? Ayo jaga perkataanmu, jaga tanganmu, jaga tindakanmu, karena semua itu kunci doa kita dijawab Tuhan. Artinya apa? Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kita nggak akan pernah melihat doa kita dijawab Tuhan. Siapapun kita, sekalipun saudara rajin ke gereja, kalau kau nggak jaga hidupmu berkenan, doamu bisa terhalang. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, saya setegas-tegasnya saya, sekuat-kuatnya hati saya saudara. Kalau anak saya udah datang, papi, langsung rasanya ku berikan hidupku dan uangku, semuanya bagimu papi. Ini juga surat tanah. Iya kan? Kalau saudara orang tua ngerti bagaimana ketika anak minta dengan sungguh-sungguh, hati kita nggak akan tahan, Pak. Betul ya? Dan saya mau bilang saudara, bukan kebetulan Tuhan menggelari kita sebagai anak-anaknya saudara. Ada banyak orang kalau udah punya kekuasaan, kalau udah punya kekayaan saudara, ada banyak orang tergoda bikin dosa. Betul ya? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang, waktu, mantap. Walaupun hujan-hujan di sini semangat-semangat luar biasa ya. Memang mantap, ini saya kagum nih. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sampai di mana khotbah saya? Oh ya. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang waktu susah, waduh hidup benar luar biasa. Waktu miskin, waktu ngadong ngepeng. Apaan ini? Berdoanya luar biasa, hidup benarnya luar biasa. Tapi ketika sudah kaya raya, sudah sukses, sudah berhasil, ada banyak orang akhirnya apa? Tergoda untuk bikin dosa saudara. Betul ya? Pernah lihat orang waktu masih susah hidup benar ketika sudah dalam berkat berkelimpahan. Banyak tuh ibu bilang, banyak. Tapi memang betul. Waduh. Hizkia dengan segala apa yang dia miliki, tetap hidup dalam kebenaran. Satu kesaksian saya pernah di posisi di mana saudara dalam kondisi yang tidak mudah. Ada orang yang mau jahat sama saya saudara, mereka memanfaatkan kesalahan kecil saya dan akhirnya mereka dramatisir untuk menghancurkan saya saudara. Dan akhirnya singkat cerita saudara, keadaannya sudah sangat buruk buat saya. Saya nggak bisa lakukan apa-apa selain daripada apa? Berdoa. Saya ingat banget saat itu saudara, saya berlutut menangis sama Tuhan. Saya berdoa berkali-kali sama Tuhan saudara. Secara logika sama seperti Hizkia, mustahil untuk bisa berubah. Keadaannya sudah fix seperti itu saudara. Tapi yang saya lakukan, saya terus berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, singkat cerita, saya juga sampai terheran-heran bagaimana Tuhan bekerja, keadaannya berubah. Tuhan angkat saya, pulihkan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apapun yang terjadi, pertama kali yang harus kita lakukan, berdoa sama Tuhan. Karena hanya dengan doa ada keadaan yang berubah. Amin. Saya mau bilang saudara, kita manusia terbatas. Sebagai manusia sehebat apapun kita punya yang namanya keterbatasan. Tapi kalau kita berdoa, kita sementara terhubung dengan pribadi yang kuasanya tanpa batas. Boleh tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang akhirnya apa? Bukan merubah keadaan jadi lebih baik, malah memperkeruh keadaan jadi makin hancur saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan dalam kehidupan setiap kita, kalau kau ingin keadaanmu berubah, pemulihan terjadi dalam kehidupanmu, pastikan responnya harus benar, cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hizkia berdoa dengan kesungguhan hati, dan Tuhan mampu melihat isi hatinya yang sungguh-sungguh itu saudara. Ada banyak orang kadang-kadang saudara doanya gak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena berdoa setengah-setengah. Berdoa cuma sampai di mulut, hatinya tidak berdoa. Saya mau bilang ya mohon maaf ya, sehebat apapun kata-kata kita, kalau tidak dengan hati, bisa-bisa Tuhan tidak dengar. Karena yang Tuhan lihat ini, yang Tuhan dengar seruan hati kita saudara.
Ada banyak orang kadang-kadang berdoa, luar biasa. Di sini dikit, langsung. Ada banyak orang berdoa, mulutnya manisnya bukan main. Sampai malaikat aja denger dia doa. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara doakan hari ini. Tapi pastikan kau berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Doa dengan sepenuh hati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Kalau saudara doa sungguh-sungguh sama Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, saudara, akan ada saat di mana doamu menyentuh hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan sudah tersentuh, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaannya bagimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan sanggup ubahkan keadaan bagimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, mohon maaf. Sekalipun hamba Tuhan, sekalipun pendeta, kalau nggak jaga hidup, doanya tidak ada kuasa, saudara. Pendeta yang bikin dosa, doanya jadi terhalang sama Tuhan. Pendeta yang nggak jaga tangannya bersih, doanya nggak ada kuasa. Pendeta yang curi, yang korupsi, yang zina, doanya nggak akan ada kuasa, saudara. Ini jemaat yang menghargai pendeta. Saya kadang-kadang udah khotbah, udah jemaat. Ini kan enak nih, khotbahnya ada. Jadi saya tidak teriak sendirian. Luar biasa jemaat di tempat ini, bahkan anak-anak pun ikut berteriak. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, hidup yang bersih menghasilkan jawaban doa. Saya tahu, saudara, hari-hari saudara untuk hidup dalam kebenaran, kadang-kadang seringkali nggak mudah, saudara. Godaan ada di mana-mana. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau kita berjuang, maka akhirnya apa? Tuhan mampukan hidup dalam kebenaran. Doa kita sanggup mengubahkan keadaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya pernah pakai analogi ini, saudara. Daripada tim saya nongkrong di belakang, anggap saja dia Tuhan, saudara. Kalau saya berjalan sendiri, ada saat saya lemah. Tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, anggap dia Tuhan, saudara. Walaupun gak cocok, tapi gak apa-apa lah ya, anggap dia Tuhan. Iya. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat saya lemah, sabar. Belum. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat saya lemah, saya bisa tetap berjalan. Iya. Di saat saya lemah, saya bisa tetap berjalan. Kenapa? Jangan ketawa, udah fitness nih. Iya. Walaupun baru sampai di tahap daftar. Yang penting udah ada kartunya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Saya mau bilang, saudara, sini lagi. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau bilang, saudara, di saat saya lemah, saya tetap bisa berjalan. Karena ada tangan Tuhan yang menopang, saudara. Makanya orang Kristen kalau berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun jatuh, tetap bisa melangkah karena tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak ahli yang bilang begini, saudara. Ketika saudara saya bertemu dengan singa, pastikan saudara dan saya jangan membelakangi dia, tetapi tatap wajahnya berhadapan dengan dia. Tapi pesan saya, jangan cobain. Nggak usah. Jangan saudara bilang, pendeta Marcel bilang berhadapan dengan singa. Mama, ayo kita ke Ragunan atau kita ke Taman Safari, pasti area singa. Innalillahi itu, saudara. Nggak usah dicoba. Tapi ini maksudnya kondisinya kalaupun memang ternyata keadaannya seperti itu, saudara, jangan pernah membelakangi singa. Pastikan apa? Saudara dan saya menatap singa. Kenapa? Karena biasanya singa tidak akan menyerang selama kita berhadapan dengan dia, saudara. Kapan dia menyerang? Sama seperti bocah tadi, ketika kita membelakangi dia. Gambaran tentang apa? Kita dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan bicara tentang tidak berjaga-jaga. Saya mau bilang, saudara, iblis digambarkan seperti singa, saudara. Iblis ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, kenapa?
dia akan langsung menyerang kita, menjadikan kita target operasinya, saudara, untuk menyerang setiap kita. Tetapi Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Sekalipun iblis coba mau menyerang kita, tapi kalau kita sadar dan berjaga-jaga, kapanpun serangan datang, kita dalam keadaan siap. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Contoh kemarin saya bikin konten bersama Bante, bersama dengan Habib, kita bikin konten yang didukung sama Kementerian Agama untuk menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika, menyuarakan tentang keberagaman, menyuarakan tentang bahwa kita tuh agama tuh nggak ada jarak, apapun agamanya, karena kita saudara sebangsa satu Indonesia. Jadi apapun agamanya, bercanda agama pun bahkan selama nggak menghina, selama nggak masuk pada ranah teologis yang mendalam, bercanda agama tuh indah. Kan kita tahun 70-an, 80-an, 90-an, di masa itu kita bercanda biasa aja kan, gak sesensitif sekarang, gak gampang tersinggung, saudara. Dan itu yang sementara kita mau gaungkan kembali, saudara. Di posting, puji Tuhan, banyak respon yang positif. Di saya banyak yang komen-komen, wah Pak Pendeta, salam toleransi, kita bukan Kristen tapi senang lihat pendeta dan lain sebagainya. Malah justru komen negatifnya, hujatannya datang dari internal Kristen sendiri, saudara. Dan sedih juga, saudara. Sesama Kristen tapi waduh, saya dikirimin videonya sama jemaat Bekasi. Pak, coba lihat ini. Saya buka tulisannya, mohon maaf, pendeta tulul. Saya pas baca, darah Yesus Tuhan, dibilang tulul. Saya nggak enak mau bilang itu kan kasar kan katanya, jadi saya tulul. Saya pas baca, Tuhan Yesus, saya susah payah sekolah tinggi-tinggi dapat beasiswa, dibilang tulul. Walaupun saya lihat argumennya, setan juga tahu siapa yang tulul. Tapi ya udahlah. Cuman yang bikin saya sesak napas, yang itu enggak. Yang bikin saya sesak napas, saya khotbah di sini, saya kan kalau khotbah suka loncat sana loncat sini. Ada yang komen begini, ini pendeta kayaknya homo. Ini pendeta kayaknya homo. Saudara kok ketawa? Saya pikir tuh saudara tuh sayang sama saya. Saya pikir tuh saudara ketika dengar itu saudara akan berkata, apa? Jujur. Saya pikir saudara akan berkata, apa? Tidak akan kami biarkan Pak Pendeta. Ini malah tapi kan gitu ya. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, makanya kuat-kuat aja, saudara. Gereja ini sampai hari ini, saya mau bilang saudara, gereja ini ya, saya masih sangat ingat. Dulu nggak seperti hari, kalau hari ini kan puji Tuhan karena online, karena orang bisa ikutin online, mereka bisa lihat seperti apa ibadah gereja kita. Zaman dulu banyak orang nggak tahu ibadah gereja kita. Ada yang bilang sesat loh, saudara. Ada yang bilang Tiberias sesat. Gereja minyak. Jemaat masuk ring, pulang berminyak. Iya. Sampai mereka pikir kita menyembah minyak, saudara. Darah Yesus. Jadi hujatan demi hujatan itu banyak zaman dulu, saudara. Tapi kenapa Bapak Ibu Gembala sidang kita, gereja ini tetap kuat sampai hari ini? Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah Tuhan memanggil Bapak Gembala, memimpin gereja ini gak mudah. Tapi kenapa Ibu begitu luar biasa kuat sampai hari ini? Karena beliau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan di sana. Jadi jangan pernah berpikir untuk, ya udahlah aku berjalan sendiri saja, jangan. Karena di luar Tuhan kita nggak punya kekuatan. Calon anak muda, orang tuamu butuh ketenangan, betul orang tua? Ya. Orang tua butuh ketenangan, dan salah satu cara bikin orang tuamu tenang, cari pacar yang bener. Iya, betul kan Bapak Ibu? Jangan kau cari sembarangan. Apalagi buat para wanita. Shalom para wanita. Kalau kau cari calon suami ke
Mamamu kau kenalin, carilah yang bener lah. Jangan yang Pak Pendeta, tapi kalau yang bener, yang baik-baik itu Pak Pendeta kayaknya kayak boring banget gitu Pak Pendeta. Aku tuh Ayan, aku tuh sukanya bad boy, Pak Pendeta, bad boy. Adrenalin. Mama kau adrenalin. Janganlah. Saya mau bilang, saya pendeta, saya sayang semuanya ya, ayolah. Carilah jangan yang bad boy lah, mendingan sad boy. Nggak apa-apa. Yang penting jangan judulnya, tapi yang penting menghasilkan. Jangan yang urak-urakan. Kau kenalin ini laki-laki. Waduh, mak ini mak calon ayah untuk anak-anakku. Datang urak-urakan. Ketemu orang tua. Iya mak. Mama kau. Shalom anak muda pria. Orang tuamu butuh ketenangan. Kalau bawa calon istri, cari yang bener lah. Jangan perempuan, udah mohon maaf ya, mau dia dari luar negeri kayak mau dia dari mana kayak, pastikan yang tahu etika lah. Jangan kenalin ke mama, ma ini ma calon istriku ma, pakai baju ini kebuka, sana kebuka, sana. Waduh, busur kemana-mana saudara. Wah, pulang rumah, mama kau, pakai baju yang sopan, kalau perlu pakai batik. Pakai kebaya. Mama, ini calon istriku, mak. Bekasi 1. Aduh, enggak Pak Pendeta, calon pacar saya, calon istri saya itu Pak Pendeta, dia datang, saya kenal nama mamaku, dia pakai rok panjang kok. Iya, tapi belahannya sampai ketek, sama aja. Shalom ibu-ibu. Suamimu butuh ketenangan, Bu. Betul Bapak-bapak? Saya mau bilang, Bu, suamimu butuh ketenangan, dan salah satu cara mereka mencari ketenangan, kami laki-laki akan berusaha untuk punya me time, waktu sendiri. Dan kadang-kadang kami suka berpikir, saudara. Laki-laki kalau mencari ketenangan, dia nggak bercerita. Kenapa? Karena laki-laki tidak bercerita. Tapi kalau laki-laki sejati tidak bercerita, saudara. Makanya biasanya laki-laki untuk mencari ketenangan, mereka akan lakukan apa? Berpikir. Karena laki-laki itu suka berpikir, berusaha untuk berpikir, saudara. Jadi saya mau bilang buat para ibu-ibu ya, Bu, kalau suamimu pulang kantor, pulang kerja, pulang dari usaha, dari manapun, habis makan malam dia mau nongkrong di teras atau di balkon atau mungkin di loteng, saudara, kalau nggak ada balkon. Dia lagi diam sendiri. Saya mau bilang, saudara, please jangan gangguin. Betul para pria? Saya aja kadang-kadang suka begitu, saudara. Pulang rumah misalnya, kadang-kadang saya nggak langsung masuk rumah, saudara, keluarga saya udah masuk, saya masih di mobil, putar lagu, saudara, putar YouTube di mobil, pasang AC, mencari ketenangan. Tenang, laki ini, Shopee COD, Shopee COD. Soalnya belum premium, masih ikut, jadi saya ganti Spotify. Tuhan lah yang ingin dengar lagu secara premium. Serba salah. Pendeta nggak modal. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iya. Jadi saya mau bilang, kalau suamimu lagi berpikir sendiri di depan, udah biarin aja, Bu. Jangan gangguin. Dia lagi mau mencari ketenangan. Jangan suami lagi ngopi di depan sambil santai, kau datang, lagi mikirin mantan kau ya, lagi mikirin mantan. Memang laki-laki macam aja, kalau tidak kau mantan. Betul Bapak-bapak? Tuh. Shalom Bapak-bapak. Istrimu juga butuh ketenangan, Pak. Itu. Saya kan pendeta yang adil, betul? Saya mau bilang ya Pak, istri juga butuh ketenangan, dan salah satu cara mereka mencari ketenangan adalah dengan bercerita. Jadi kebalikannya, kalau suami laki-laki tidak bercerita tapi berpikir, kalau wanita tuh kalau mau cari ketenangan mereka bercerita walaupun nggak berpikir. Bukan yang di sini, yang di Tambun sana. Nah jadi, ya. Jadi saya mau bilang, kalau istrimu lagi banyak ngomong, papa,
Saya mau bilang udah dengerin aja Pak. Karena itu cara supaya mereka tenang. Betul ibu-ibu? Bikin istri tenang tuh gampang Pak. Ya, cukup dengerin dia ngomong. Kalau saudara pulang terlambat ngabarin. Betul ya ibu-ibu ya? Ma, papa terlambat, macet. Ma, papa terlambat, ban meletus. Yes, no. Ma, papa terlambat, betis ya papa yang meletus. Kasih tahu. Kalau misalnya di kantor ada yang ganjen-ganjen karena kuntilanak di mana-mana Pak. Untuk bikin istrimu tenang, jangan sekali-kali respon mereka. Betul ibu-ibu? Kalau ada yang keganjenan, halo, langsung gitu. Itu kan mau kalian ibu-ibu. Saya mau bilang bikin istri tenang tuh gampang. Cukup rumah atas nama istri, mobil nama istri, deposito istri, semua istri. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Betul bapak-bapak? Apapun serangan yang coba iblis kirimkan, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Bicara tentang ketika kita melewati yang namanya air tidak akan dihanyutkan, melewati api tidak akan dihanguskan. Apapun keadaannya, badai yang paling parah sekalipun, kita akan tetap terbang di atas awan dan ada ketenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, bahkan justru ketika saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kemungkinan besar iblis nggak akan serang saudara. Wah Pak Pendeta, kayaknya artinya berjalan di luar Tuhan jauh lebih menyenangkan Pak Pendeta. Awalnya iya, tapi ending-endingnya kebiasaan. Saya mau bilang saudara, memang ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, iblis akan serang saudara. Tapi ketika saudara di luar dari Tuhan, tidak berjalan bersama dengan Tuhan, iblis bisa-bisa nggak serang saudara. Dia biarkan. Kenapa? Ngapain dia capek-capek ganggu saudara? Ujung-ujungnya kebinasaan, betul kan? Makanya hari ini kalau saudara sepertinya nggak ada masalah, sepertinya nggak ada serangan, sepertinya nggak ada persoalan, pesan saya, evaluasi langkahmu. Karena jangan-jangan kau sementara berjalan di luar jalannya Tuhan, sehingga iblis juga malas ganggu saudara. Dia biarin. Karena dia tahu ujung-ujungnya kebinasaan saudara. Yang Tuhan mau sekali lagi, saudara dan saya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang orang Kristen yang punya pemahaman yang benar, pasti tahu betul bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya dalam perjalanan kehidupan setiap kita dalam Tuhan, apalagi kita sejak anak sekolah minggu saudara, kita sudah diajarkan satu pujian. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Saya mau bilang saudara, yang Tuhan mau setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap langkah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap musim hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan setiap kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena sekalipun iblis menjadikan kita sebagai sasaran utamanya, kita bisa tetap tenang. Karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaannya, kita tetap bisa melangkah dalam keadaan terlemah sekalipun. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang sejati. Dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena orang kalau panik saudara, sangat mudah dikalahkan. Suami-suami yang panik sangat mudah dihancurkan saudara. Istri-istri yang panik sangat mudah dihancurkan. Anak muda yang panik sangat mudah dikalahkan saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita tetap dalam ketenangan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang bisa menghasilkan kekuatan. Karena kita nggak bisa kalau kita melangkah tanpa Tuhan saudara.
Karena sehebat apapun kita kan kita lemah ya. Sehebat apapun kita manusia yang tetap terbatas, saudara. Jadi jangan saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mah orang hebat, Pak Pendeta, saya punya pengalaman, saya orang yang sudah biasa menghadapi tantangan. Saya mau bilang saudara, ya, tapi namanya manusia, ada saat dimana kita nggak kuat. Namanya manusia, ada saat dimana kita nggak bisa terus kuat. Karena yang iblis mau saudara dan saya bersama-sama dengan dia menderita di neraka. Iblis nggak mau saudara dan saya menikmati keselamatan. Makanya ketika saudara dan saya memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan pakai segala macam cara untuk membuat kita nggak betah bersama dengan Tuhan. Dia akan kirim serangan, akan kirim gangguan, akan kirim godaan, akan kirim berbagai macam hal supaya saudara akhirnya berpikir bahwa apa? Kayaknya aku harus keluar dari jalan Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Makanya mungkin saudara pernah dengar ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa saya ketika hidup dalam kebenaran, kenapa saya ketika hidup dalam Tuhan malah makin banyak masalah, makin banyak tantangan, malah makin banyak serangan. Saya mau bilang saudara, itu iblis. Supaya apa? Supaya saudara nggak betah berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, memang minggu ini karena musim hujan lagi santai-santai, saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, semua orang butuh ketenangan, amin. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menerima ketenangan, memiliki ketenangan, Pak Pendeta, kalau hari-hari Pak Pendeta, dunia yang sementara kita jalani adalah dunia yang penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa ngalamin yang namanya ketenangan, Pak Pendeta, kalau iblis sedang menjadikan saya sebagai target sasaran utamanya, Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, justru itulah karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak takut, kita bisa tetap tenang karena kita tahu ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi jangan pernah mencari keterangan di luar Tuhan, saudara, karena ujung-ujungnya adalah kebinasaan, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apalagi ketika saya waktu awal mula pelayanan, itu kan sama sekali nggak ada persiapan. Saya pernah kasih kesaksian, saya menemani Bapak Ibu Gembala Sidang dan tim yang lain untuk pelayanan ke Manado. Dan saya mau bilang saudara, yang namanya Bapak Ibu Gembala kalau pelayanan, itu yang hadir banyak banget, luar biasa, saudara. Itu waktu baptisan di Manado saja, saudara, kalau nggak salah, satu kali baptisan itu pertama awal-awal, saudara, ada 3.700 orang, saudara. Bayangin, sampai hotel yang terima kita pada saat itu sampai hari ini trauma dia, saudara. Kita datang Tiberias, jangan lagi. Kira-kira itu semua itu 3.700 orang ngumpul di situ. Wow, itu taman-taman berubah jadi padang gurun, saudara. Ya? Nah, bayangin, baptisannya segitu, gimana KKR-nya, saudara? Oh, itu Gedung Juang itu full lautan manusia, saudara. Itu lantai semua full sama orang, sampai ke tembok-tembok, ke speaker-speaker, orang nempel, ada semua. Padatnya luar biasa, saudara. Dan waktu itu saya ingat banget, Bapak Ibu Perjamuan Kudus, ada seorang pendeta senior yang khotbah, saudara. Jadi ada seorang pendeta senior yang khotbah, dan dia ada pelayanan dulu di Tomohon, baru dia khotbah di Gedung Juang. Bapak yang Perjamuan Kudus. Ramainya minta ampun, karena macet di Tomohon, dia jadi nggak bisa datang, saudara. Akhirnya, saya yang persiapan Bapak waktu itu, saudara, sama Ibu, kan saya bersama pendeta Sandy jadi timnya Bapak yang menyiapkan semuanya, air minum, tisu dan lain sebagainya, mimbar dan lain sebagainya, mic dan lain sebagainya. Kita bingung, mau cari siapa? Ditanyalah, ada pendeta siapa di sana? Cari-cari, nggak ada. Dalam hati saya, kenapa di saat seperti ini? Pada kemana semua nih pendeta-pendeta? Akhirnya muncullah pertanyaan yang saya takutkan. Terus di situ ada siapa? Marcel. Dan muncul pertanyaan begini, Marcel bisa khotbah? Darah Yesus. Cing-cing. Marcel bisa khotbah? Telat. Belum makan ya, belum makan. Lagi. Naikin volumenya. Ya. Marcel bisa khotbah? Kaku banget dari tadi, kayak kanebo kering. Itu malaikat yang terbang juga udah. Saya mau bilang saudara, jadi ketika ditanya, nah kita kan biasa
Ketika namanya Bapak Ibu bilang apa, tanya apa, jawabannya selalu siap. Jadi ketika Mars dari pesawat, Pak, siap. Padahal saya pengen tambah satu kata sebelum kata siap dengan kata belum siap. Tapi kedengaran cuma siap. Jadi udah suruh khotbah. Oh Tuhan Yesus, Bapak udah on the way. Kasih waktu buat, oh ya Tuhan, buat saya menakutkan saudara. Tapi kan akhirnya saudara, itu kan full banget, ramenya bukan main. Saya dari pojok, saya udah ngintip dulu saudara. Oh Tuhan, banyak orang. Generasi minyak anggur tetap diurapi dulu, saya urapi dulu dalam nama Yesus. Saya maju, oh Tuhan, masih takut, saya balik lagi saudara. Saya urapi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya lihat lagi, oh Tuhan, balik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Oh, itu benar-benar literally diurapi saudara. Full urapan, alias benar-benar berminyak saudara. Akhirnya maju saudara. Akhirnya saya hadapi khotbah. Tapi ketika saya khotbah, ternyata nggak semenakutkan itu saudara. Apalagi jemaatnya udah ketawa-ketawa. Saya pikir, lo kok enak. Kok ternyata nggak semenakutkan itu saudara. Kenapa? Karena sudah dihadapi. Begitupun ketika saya dipercayakan di Sarbini tahun 2017. Oh Sarbini kan zaman Bapak Ibu pelayanan kan itu ramenya. Kalau Sarbini, oh Tuhan itu fullnya luar biasa. Sampai depan-depan ini full orang duduk ngumpul. Sampai copet ada di sana saudara. Iya. Oh Tuhan. Jadi jemaat angkat tangan, Tuhan turun tangan, copet main tangan saudara. Ratakan dompet bergelora, timbunlah HP yang di sana. Jadi siap dibawa. Nanti belum kepikiran. Nah, jadi ramenya bukan main. Saya ingat banget, ibu di dalam ruangan, bapak di pojok, liatin begitu. Itu menakutkan, saudara. Saya aja turun dari atas, saudara, kaki gemeter. Oh Tuhan. Pendeta lain ketika di mimbar nunduk berdoa, saya tiarap. Ada fotonya, saya tiarap. Buat saudara yang belum pernah ke Sarbini, jemaat Sarbini itu kan rata-rata kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Yang kalau ngeliat pendeta matanya gede-gede banget. Pernah nonton Indosiar nggak? Ngeliat. Siapa pula satu ini? Belum pernah kulihat wajahnya. Kuretakkan ginjal kau. Saya nggak berani. Tapi ketika saya hadapi, ternyata nggak semenakutkan itu, saudara. Akhirnya khotbah. Ketemu jemaat yang mata besar, saya mana. Saya mau bilang saudara, ini pelajaran bagi setiap kita. Sekali lagi saudara, ketika menghadapi ketika ada ketakutan, jangan diam pada posisi kita saudara. Tapi Alkitab ajar apa? Hadapi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar dalam kita saudara. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi. Mari lebih sungguh lagi katakan ku yakin. Ku yakin oh ku rasakan kuasa. Kemenangan-Mu Tuhan. Yes. Mari sama-sama
Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun ketakutanmu, firman Tuhan katakan hari ini, melekat sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Apapun ketakutanmu, lihatlah dari perspektifnya Tuhan. Ketika kau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena Tuhan jauh melebihi daripada segala ketakutanmu. Dan yang ketiga, pastikan kau maju berperang menghadapi ketakutanmu. Jangan takut, bersama Tuhan kau akan meraih kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku yakin kami rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata kemenanganmu Tuhan. Yes. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Pujian syukur buat Tuhan Yesus, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, banyak orang Kristen, dia sudah hidup dalam hadirat Tuhan, tetapi sayangnya ketika dia melihat masalah, tantangan, persoalan kehidupan, akhirnya masih tetap pakai kacamata kehidupan manusia yang lama. Akhirnya tetap dalam ketakutan saudara, karena manusia lamanya adalah manusia yang biasa, yang terbatas saudara. Saya mau bilang saudara, kunci menang atas ketakutan yang kedua, sama-sama bilang sama saya, ubah perspektif kita saudara. Sama-sama bilang sama saya, ubah sudut pandang kita saudara. Jangan lihat lagi masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit kita dari perspektif manusia lama kita. Tapi ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, lihat semuanya dari sudut pandang Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Karena ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, nggak ada ketakutan. Soal sakit penyakit, tidak ada ketakutan, karena kita tahu Tuhan kita Yehova Rafa sanggup menyembuhkan. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kita nggak akan ada ketakutan lagi, karena kita tahu Tuhan kita sanggup buka jalan, sanggup menolong setiap kita. Katakan amin. Ketika saudara dan saya diperhadapkan pada hutang-hutang yang besar, nggak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita sanggup buka tingkap langit memberkati. Katakan amin. Ketika kita diperhadapkan pada rancangan jahat, nggak ada ketakutan lagi, karena kita tahu Tuhan kita sanggup ubahkan rancangan jahat jadi rancangan berkat bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, kunci menang atas ketakutan yang pertama, pastikan saudara dan saya dekat, melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dekat. Sama-sama bilang sama saya, melekat kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya melekat sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak ada sesuatu yang bisa membuat kita takut, karena kita tahu di dalam Tuhan ada keamanan yang sejati. Katakan amin. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang sejati. Katakan amin. Oleh sebab itu tidak ada ketakutan saudara. Kalau saudara ingat perjalanan gereja ini saudara, Bapak Ibu Gembala Sidang kita saudara, dalam proses perjalanan mereka memimpin gereja ini, ada masalah, tantangan, persoalan, hal-hal yang menakutkan yang sebenarnya saudara mereka hadapi. Tapi apakah mereka menjadi takut? Saya mau bilang saudara, tidak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hidup melekat sama Tuhan saudara. Gembala sidang kita pendoa yang luar biasa, mereka penyembah yang luar biasa saudara. Kedekatan sama Tuhan membuat mereka tidak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena dalam Tuhan ada keamanan, perlindungan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Tapi Tuhan ajar melalui kisah ini, untuk menang atas ketakutan, jangan cuma diam. Sama-sama bilang sama saya, majulah. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Karena begini saudara, kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah punya perspektif yang benar dari perspektifnya Tuhan. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak maju dan menghadapi, ada saat di mana iblis bisa berkata,
Sepertinya itu menakutkan. Sepertinya itu mengerikan, saudara. Dan karena kita belum pernah menghadapinya, kita bisa terkecoh dan percaya dengan kebohongan iblis, saudara. Tapi berbeda kalau kita sudah pernah menghadapi, kita akan berkata, enggak, saya sudah pernah menghadapinya. Dan saya sudah melihat sama sekali tidak menakutkan. Makanya Tuhan ajar, kalau ada ketakutan, jangan diam. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Amin. Bicara tentang ketakutan tidak membahayakan selama langsung diatasi, saudara. Nah, menjadi berbahaya ketika kita tidak langsung mengatasi ketakutan itu. Menjadi berbahaya ketika kita membiarkan ketakutan itu yang berkuasa atas kita, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, orang kalau dikuasai oleh yang namanya ketakutan, akhirnya saudara biasanya tidak bisa berpikir dengan baik dan benar. Orang kalau dikuasai oleh yang namanya ketakutan, akhirnya tindakannya jadi salah. Akhirnya singkat cerita, saudara bisa kehilangan berkat, kehilangan mujizat, bahkan kehilangan rancangan Tuhan yang luar biasa. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan kita mengatasi dan menguasai yang namanya ketakutan. Katakan amin. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, milikilah perspektif yang benar. Kenapa Daud bisa berani kepada Goliat, sedangkan Saul ketakutan, saudara? Padahal Goliat yang mereka lihat Goliat yang sama, betul ya? Yang membedakan adalah Saul melihat Goliat dari perspektif dirinya sebagai manusia yang terbatas. Tetapi Daud melihat Goliat dari perspektif Tuhan yang besar. Makanya dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nggak ada ketakutan, saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, perspektif inilah yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, saudara. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi lihat dari perspektif Tuhan kita yang besar, tidak ada yang menakutkan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rubah sudut pandangmu. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan kita jauh lebih besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apapun ketakutanmu, firman Tuhan ingatkan hari ini, melekat sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Apapun ketakutanmu, lihatlah dari perspektifnya Tuhan. Ketika kau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena Tuhan jauh melebihi daripada segala ketakutanmu. Dan yang ketiga, pastikan kau maju berperang menghadapi ketakutanmu. Jangan takut, bersama Tuhan kau akan meraih kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya juga mau Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau ngomong gampang Pak Pendeta nggak tahu sih yang saya hadapi. Saya mau bilang, saudara, saya pun pernah di posisi itu. Ya dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, saudara, ya amin. Dulu saya masih muda, masih belasan tahun yang lalu, saya diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, diperhadapkan pada hidup dan mati, saudara. Buat saya sangat menakutkan. Tapi kenapa saya bisa bertahan menang sampai hari ini? Karena saya datang dalam hadirat Tuhan. Saya duduk di kakinya Tuhan, saya berdoa menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika tinggal dalam Tuhan, dekat melekat sama Tuhan, ada kemenangan atas segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mendekat sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, melekat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan atas segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya dulu mengawali karir pelayanan saya sebagai singer lip sync, saudara. Iya kan? Udah tahu kan? Singer lip sync bertahun-tahun, tetapi sekalipun lip sync gak ketahuan karena totalitas. Malaikat pun kalau lihat saya penuh urapan. Yang tahu saya lip sync cuma Tuhan dan soundman. Jadi akhirnya ketika jadi WL bingung. Tapi tetap hikmat Tuhan luar biasa. Makanya ketika jadi WL, saya WL yang berhikmat dengan perkataan saudara. Maksudnya apa? Nyanyi dikit, ngomongnya banyak. Saya buka, kupandang wajahmu, silakan kaum pria bernyanyi. Habis itu silakan kaum wanita bernyanyi. Singer memuji Tuhan. Mari sama-sama semua jemaat Tuhan. Selesai. Makanya saya pernah ingat saya dipercayakan untuk pelayanan jadi WL di cabang Tiberias di Hotel Ciputra. Masih ada almarhum Pak Ciputra. Selesai saya nyanyi, saudara, selesai sesinya.
Akhirnya Pak Ciputra komplain sama koordinator CP, itu WL kebanyakan ngomong. Bukan karena kebanyakan ngomong, memang saya cuma bisa ngomong, saudara. Saya kalau nyanyi, cuma nyanyi. Katakan ku pandang wajahmu, katakan dan berseru, katakan pertolonganku, katakan, wah gitu, katakan terus, katakan. Jadi dengan keadaan seperti itu, saya nggak pernah berharap untuk apa jadi WL Gembala Sidang. Akhirnya tibalah saatnya, karena WL Gembala Sidang yang lama sudah naik pendeta, akhirnya dicari generasi baru, WL Gembala Sidang. Apakah saya berharap? Tentu tidak. Ya kita punya iman tapi kan realistis juga, saudara. Masa modal lip sync mau jadi WL Gembala? Nggak mungkin saya WL Gembala, katakan ku pandang wajahmu. Nah, habis. Akhirnya udah diajukan 7 orang, nggak masuk saya. Kalau saudara yang belum tahu, WL Gembala Sidang ibarat tentara, itu Kopassus. Iya, orang-orang terbaik yang dipilih, saudara. Nggak mungkin WL lip sync. Tapi ketika itu saya ditelepon, ya Marcel, nanti kamu datang ya ke Grand Indonesia. Kamu akan dikenalkan kepada Bapak Ibu Gembala untuk jadi WL Gembala. Ah! Iya, saya kagetnya begitu, saudara. Iya, persis begitu. Supaya tadi yang udah mau tidur udah. Saya lagi kalem, tapi bukan berarti saya membiarkan orang-orang yang tertidur itu pulas. Ya, jadi saya ditelepon dan bilang, kamu jadi WL Gembala. Ah! Oh my God. Iya. Saya sampai langsung pikir, Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan? Cukup sampai di sana. Iya. Saya waktu itu mikir, Tuhan, masih banyak WL-WL yang jauh lebih baik daripada saya. Masih banyak WL-WL yang jauh lebih berkualitas daripada saya. Kenapa harus saya, Tuhan? Tapi itulah Tuhan. Tuhan bisa pilih orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Karena kasihnya yang besar, Tuhan melayakkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Di akhirnya saudara, puji Tuhan, dipercayakan. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, sadari tentang kasih Tuhan yang besar. Siapapun kita, kasih Tuhan besar, Tuhan melayakkan dan sanggup memakai setiap kita seperti Musa menjadi luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak anak muda zaman sekarang, saudara, mulai menganggap dosa, ketidakkudusan hal yang biasa. Hari gini pacaran kudus, hello. Ketinggalan zaman Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara, ngeri. Hari-hari ini, saudara, perselingkuhan banyak terjadi, ketidakkudusan banyak terjadi. Apa tuh? Indonesia. Peringkat kedua, negara yang suka selingkuh setelah Thailand. Saudi Cup country 50%. Jadi yang 6 klub koinai, tung tarak taktung, itu nomor 1. Selanjutnya plus 62 country, saudara. Indonesia next, usianya 30 sampai 39 tahun 32%, 19 sampai 29 tahun 28%, 40 sampai 49 24%. Untuk informasi, saya 17 tahun. Menurut survei, security
Menurut survei, wanita di Indonesia lebih banyak yang selingkuh daripada laki-laki. Artinya di Indonesia banyak laki-laki yang setia. Betul para pria? Aduh. Para wanita setuju tidak? Karena di sini nggak ada yang ngaku. Saya juga curiga yang survei laki-laki itu, saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi ya, shalom anak muda. Pesan sekali lagi, pendeta selalu jaga kekudusan, amin. Saya nggak akan pernah capek ingetin, kita generasi minyak anggur, para wanita selalu bawa minyak urapan. Sebelum keluar pacaran, urapi dulu dalam nama Yesus. Generasi minyak anggur selalu dalam pengurapan Tuhan. Segala roh-roh buaya, biawak, aligator dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pacarmu jemput langsung juga nyampe, dia langsung urapi dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh ulat bulu dipatahkan dalam nama Yesus. Roh-roh gai gatal dalam nama Yesus. Roh-roh pacaran raba sana raba sini dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya. Kalau dia nggak terima dalam nama Yesus, nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa, toh, amin. Nggak apa-apa. Kalau saudara ditangkap polisi, bilang. Saudara diperkarakan, bilang. Pendeta Elfri Sirait. Yalah. Pendeta Elfris anaknya udah gede-gede, nggak apa-apa. Saya masih kecil, jangan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kekudusan itu penting, amin. Bilang sama kanan kirimu, pahami tentang kekudusan Tuhan. Kekudusan tetap penting bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom. Pernah lihat ular nggak? Yang pernah lihat ular boleh angkat tangan? Oh, ada yang belum pernah lihat ular? Sekali lagi, yang pernah lihat ular boleh angkat tangan? Nah, sering pak, suami saya kayak ular kadang-kadang. Saya mau bilang ya, nggak perlu jadi Panji petualang untuk tahu ular. Kalau mau nangkap ular, pegang di saya mau bilang ya, nenek-nenek tatoan Tambun juga tahu. Kalau mau tangkap ular, tangkap di. Yang bilang kepala boleh angkat tangan. Suaranya ada, tangannya nggak ada. Yang bilang kepala boleh angkat tangan. Yang bilang ekor angkat tangan. Yang memang sengaja mau bikin pendeta emosi angkat tangan. Kalau mau tangkap ular yang aman, tangkap apa? Tadi ada opung-opung di Nias. Opung bilang, leher. Sampai ular ada leher. Tapi karena yang jawab opung, saya bilang siap opung. Opung tidak pernah salah. Jika opung salah, tinjau kembali peraturan pertama. Saya mau bilang ya, sekali lagi ya, saudara pernah lihat ular kan? Kalau ada ular lagi jalan, yang aman tangkap kepala atau ekor? Yang jawab ekor ya, yang jawab ekor ya. Coba saudara ke Ragunan atau ke Taman Safari, ada ular kobra lagi jalan, kau tangkap ekornya.
Yang akan dilakukan ular ketika kau tangkap ekornya apa? Hah? Oke. Sekali lagi, nggak perlu jadi Panji manusia milenium, petualang untuk tahu ketika ular kau tangkap ekornya, dia langsung akan berbalik dan berkata, "Shalom." Ada sukacita. Haleluya. Ya kan? Kita akan tahu hasil akhirnya. Innalillahi. Iya dong. Iya kan? Iya kan? Yang jawab ekor, betul tidak? Tidak. Coba aja, coba. Kau tangkap, set. Kecuali kau punya keahlian khusus. Ketika dia kembali langsung kau, I Cikilarti, I tell you, I Cikilarti, I love you. Lagu ular. Ketika kau tangkap dia, pemain keyboardnya terlalu totalitas. Iya kan? Nah, kalau tangkap ekor itu bisa membahayakan nyawa kita, dia bisa berbalik dan akhirnya bisa mematok kita. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan suruh Musa tangkap ekor bukan kepala? Coba kita lihat lagi ayatnya. Kalau kita dengan logika yang tadi, artinya apa? Kayaknya salah cetak ini. Ya masa ekor? Ya kan kalau logika yang tadi, betul kan? Kalau ini nggak salah cetak, pertanyaan saya, kenapa disuruh tangkap ekor bukan kepala? Pakai tongkat, kan ular yang itu jadi dari tongkat jadi ular. Kalau tangkap kepala itu berbahaya, kenapa Tuhan suruh tangkap ekor? Karena Tuhan yang suruh. Iya. Siap opung. Kenapa? Bu, buka masker dulu, Bu. Apa tongkat? Memang tuh kesabaran, Bu, dilatih luar biasa. Ayo. Kenapa? Ngetes iman. Saya kasih pertanyaan yang bisa jadi clue. Lebih gampang mana? Nangkap ekor atau nangkap kepala? Yang kepala boleh angkat tangan. Yang nangkap ekor lebih gampang boleh angkat tangan. Nggak usah hu. Saya mau kasih tahu ya,
Inang-inang galaksi juga tahu. Nangkap ular kalau lebih gampang, ekor. Karena ekor biasanya stay, kepalanya iya kan? Ekor biasa diam. Kalau mau bicara aman, ekor lebih aman. Tapi, kalau mau lebih gampang ekor. Kalau mau lebih aman baru kepala. Kenapa Tuhan suruh tangkap yang gampang tapi berbahaya? Karena Tuhan mau lagi kasih tahu sama Musa, yang gampang itu yang kamu handle, yang sulit biar aku yang handle. Kadang-kadang saudara anak Tuhan gak paham ini. Makanya mereka mencoba handle semuanya. Akhirnya hidup mereka tertekan. Akhirnya hidup mereka menderita. Akhirnya banyak yang depresi dan stres. Karena mereka mau handle bahkan yang bagiannya Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita manusia yang terbatas dan Tuhan mengerti itu. Makanya Tuhan kasih kita porsinya kita, bagiannya kita untuk kita handle. Jangan handle juga bagiannya Tuhan. Belajarlah untuk handle bagianmu dengan baik dan percayakan bagian Tuhan dalam tangannya Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika kita percayakan dalam tangannya Tuhan, di tangan Tuhan pasti indah, pasti luar biasa, pasti beres. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengerti bagiannya Tuhan. Bawa di tangan Tuhan, semuanya pasti indah, pasti luar biasa, pasti beres. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan punya tujuan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, dimanapun saudara ditempatkan, jadilah hebat, jadi luar biasa. Makanya kan gereja ini, gembala sidang kita selalu punya iman apa? Dimanapun ditempatkan, punya roh the best, the biggest di bidangnya. Amin. Dan saya mau bilang saudara, ini yang harus kita miliki saudara. Kakak rohani kita, Kak Argo, dimanapun ditempatkan, the best, the biggest di bidangnya. Kak Aristo, the best, the biggest di bidangnya. Kita anak-anak udah harus the best, the biggest. Supaya apa? Melalui kesuksesan, keberhasilan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pahami tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tujuan kita boleh benar, tujuan kita boleh baik, tapi saya mau bilang saudara, kalau pengaplikasiannya salah, kalau pengaplikasiannya dosa dengan cara dosa, saya mau bilang saudara, dosa tetaplah dosa. Jadi jangan bilang Pak Pendeta, saya Pak Pendeta korupsi begini Pak Pendeta, supaya saya menjadi berkat bagi banyak orang. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, dosa tetaplah dosa. Tapi yang menarik, sekalipun Musa berdosa, saya mau bilang saudara, Tuhan yang datang menghampiri Musa. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, pemahaman pertama yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan adalah milikilah pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Saya pernah bahas Alkitab kalau diperas jadi satu kata, yang keluar bicara tentang kasih. Makanya hukum Taurat ketika dijadikan satu hukum adalah hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus punya pemahaman tentang kasih. Mau seperti apapun kita, saya akan pernah lelah katakan, kasih Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah keharusan. Amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan mengasihi Musa, tapi ketika bicara soal kekudusan, Tuhan mau Musa mengerti bahwa dia harus tetap memandang penting yang namanya kekudusan saudara. Kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak akan seorang pun melihat Allah. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang akan naik ke gunung Tuhan yang kudus selain siapa? Mereka yang bersih tangannya. Bicara tentang apa? Yang hidup dalam kekudusan saudara. Jadi jangan sampai kita nggak paham tentang kekudusan Tuhan. Ada banyak orang Kristen berpikir begini, oh Pak Pendeta, Tuhan mengasihi saya mau ngapain aja bebas Pak Pendeta. Saya mau bikin dosa sekalipun bebas Pak Pendeta. Tuhan tetap mengasihi saya. Lagian juga Pak Pendeta, saya walaupun selingkuh Pak Pendeta, saya tetap bawa dalam doa Pak Pendeta. Tuhan berkati perselingkuhan kami, supaya tidak ketahuan darah Yesus. Ada kan saya cerita beberapa minggu lalu, ada jemaat saya pikir suami istri, ternyata selingkuhan. Mau minta altar call lagi saudara. Kalau sampai jadi saya, oh dalam nama Yesus. Saya mau bilang saudara, kekudusan tetaplah penting. Katakan amin. Pengertian itu penting.
Amin. Kenapa? Karena dengan pengertian ini saudara bisa menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita, termasuk yang fundamental dalam kekristenan kita, yaitu bicara tentang iman. Kalau saudara ingat saya bahas ketika Tuhan Yesus pulang kampung, ada banyak orang tidak terima mujizat Tuhan di sana, saudara. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena kuasa Tuhan sedang tidak ada saat itu, saudara, tetapi karena orang-orang di sana nggak punya iman. Kenapa mereka sampai nggak punya iman? Karena mereka punya pengertian yang salah. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, pengertian itu penting. Ada banyak orang dalam kehidupannya, saudara, sebagai anak Tuhan, akhirnya hidupnya tidak ngalamin yang namanya kemajuan. Akhirnya hidupnya sepertinya sia-sia. Akhirnya hidupnya sepertinya tidak mencapai apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Kenapa? Karena pengertiannya salah. Ada banyak orang salah jalan, ada banyak orang jatuh, ada banyak orang akhirnya binasa. Kenapa? Karena tidak punya pengertian. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, pengertian itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pengertian itu penting. Beri doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa pengertian adalah hal yang penting. Mengerti kasih Tuhan supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Mengerti bahwa kekudusan Tuhan tetap harga yang mutlak yang harus kita penuhi. Mengertilah bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan mengertilah akan bagian Tuhan. Handle bagianmu dengan baik. Yang menjadi bagian Tuhan, percayakan di tangan Tuhan. Karena ketika itu ada di tangan Tuhan, itu pasti indah, pasti luar biasa. Apapun bebanmu, masalahmu, tantanganmu yang di luar kemampuanmu, mari saat ini angkat tanganmu, bawa itu dalam hadirat Tuhan. Serahkan itu, percayakan itu dalam tangan Tuhan. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Shalom bapak-bapak. Kenapa ada anak kecil situ? Bapak-bapak kecil. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Jaga kekudusan. Shalomnya banyak, aminnya ente ayak. Saya mau bilang, gembala sidang selalu bilang apa? Ayo jaga hidupmu, jaga perbuatanmu. Itu bicara tentang jaga kekudusan. Shalom bapak-bapak. Jaga kekudusan. Yeah. Shalom ibu-ibu. Jaga kekudusan. Mantap. Shalom anak muda. Jaga kekudusan. Walaupun gak semuanya kayak. Bahwa tujuan Tuhan adalah hal yang besar bagi setiap kita. Tujuan Tuhan bukan supaya saudara dan saya biasa-biasa. Jadi anak Tuhan gak boleh biasa-biasa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Kita saja orang biasa, kita mau anak kita luar biasa, betul ya? Kita yang mungkin gak sarjana, kita mau anak kita sarjana. Kita yang mungkin S1, kita mau anak kita S2. Kita yang mungkin S2, kita mau anak kita S3. Kita yang S3, kita mau anak kita S-Teller, Profesor. Iya kan? Iya kan? Kita yang GM, kita yang manajer, kita mau anak kita GM. Kita yang GM, kita mau anak kita CEO. Kita yang penghasilannya 1 juta per detik. Enggak ada yang amin loh. Enggak, terlambat, enggak ada. Memang kadang-kadang dalam hidup, kadang-kadang kita ngerasa, Pak Pendeta saya nggak layak, kayaknya Pak Pendeta saya sudah lakukan dosa di masa lalu, Pak Pendeta saya sudah melakukan banyak pelanggaran, Pak Pendeta. Kayaknya saya nggak layak, Pak Pendeta. Itu dari kacamata kita, saudara. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita nggak pantas melayani Tuhan. Gembala sidang kita juga dulu, saudara, pernah lakukan hal yang sama. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Ketika Tuhan memanggil beliau untuk melayani, beliau bilang sama Tuhan, Tuhan jangan pilih hamba, pilih saja yang lain. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa beliau nggak pantas. Beliau merasa bahwa saya bukan orang yang mungkin berawal dari agama Kristen. Saya bukan orang yang paham tentang Alkitab. Tapi karena Tuhan yang memilih beliau, saudara, Bapak Ibu Gembala sidang kita, Tuhan tulis di langit, saudara, ajarkan tentang ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang besar. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, akhirnya karya pelayanan mereka sampai hari ini begitu luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan.